Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya, Gembala Benyamin Obadia, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ol Malchut Shamayim, artinya kuk kerajaan surga. Ol itu kuk, Malchut kerajaan, dan Samayim surga. Dalam bahasa Ibrani, ini dieja Ayin, Vav, Lamed. 3 huruf dibaca Ol. Mem, Lamed, Kaf, Vav, Tet. 5 huruf dibaca Malchut. Sin, Mem, Yud, Mem. 4 huruf dibaca Samayim. Lengkapnya Ol Malchut Samayim. Ol atau kuk adalah nomina. Ol Malchut Samayim, kuk kerajaan surga. Kita membaca Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk Ol yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk Ol yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sama seperti masyarakat Indonesia, masyarakat Ibrani kuno adalah masyarakat agraris. Mata pencarian utamanya adalah pertanian. Para pendengar Yeshua di abad pertama memahami kata Ol, kuk yang diucapkannya. Namun bagi pembaca Alkitab abad 21, mungkin istilah yang dipakai menimbulkan ketidakpastian. Kuk atau Ol adalah bajak yang dipasang pada tengkuk lembu atau kerbau untuk membajak ladang atau sawah. Kuk atau bajak yang terbuat dari kayu atau besi biasanya dikenakan kepada 2 ekor lembu atau sapi. Kegiatan membajak sawah dengan sapi masih banyak dilakukan di Indonesia. Di Israel umumnya sudah diganti dengan mesin. Dalam kitab suci, kata kuk dipakai dalam arti kiasan, metafora, untuk menggambarkan beban berat yang harus dipikul oleh umat Israel sebagai akibat ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Misalnya, dalam Ulangan 28 ayat 48, karena Israel tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, maka Israel akan menjadi hamba terhadap musuhnya, yang akan mengenakan kuk besi ke atas tengkuknya sampai punah. Contoh lain, kuk juga digambarkan sebagai beban pajak yang berat yang dikenakan oleh Raja Rehabeam, anak Salomo, kepada bangsa Israel sendiri. 1 Tawarikh 10 ayat 11. Namun dalam kitab suci pun, pengertian kuk atau Ol tidak selalu negatif. Dalam tradisi Yehudim, kuk atau Ol melambangkan penundukan diri dan melayani Tuhan dengan mentaati perintahnya untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi. Ensiklopedia Judaica menjelaskan suatu prinsip bahwa orang Yahudi harus bebas dari perhambaan kepada manusia agar ia dapat melayani Tuhan. Ini digambarkan sebagai kuk kerajaan manusia yang dikontraskan dengan kuk kerajaan surga, Ol Malchut Samayim. Prinsip ini merujuk ajaran rabbinik dalam Mishnah. Barang siapa menanggung kuk Torah,
Ia melepaskan dirinya dari kuk pemerintah dan kuk urusan duniawi. Afot 3 ayat 5. Jelas, kuk kerajaan surga, Ol Malchut Shamayim, merupakan kebalikan dari kuk kerajaan manusia. Umat manusia dihadapkan pada pilihan, memikul kuk kerajaan manusia atau memikul kuk kerajaan surga. Dan kuk kerajaan surga diwujudkan sebagai tindakan mempelajari Torah yang diturunkan dari surga sebagai pedoman hidup bagi warga kerajaan Tuhan di bumi ini. Kuk kerajaan surga lebih jauh dinyatakan sebagai deklarasi akan keesaan Tuhan dengan membaca Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Ulangan 6 ayat 4. Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Fa'ed. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya, kekal selamanya. Dengan pernyataan iman ini, seseorang dikatakan menerima atas hidupnya kuk kerajaan surga sebagai tanda kesetiaan bahkan sampai mati. Dalam suatu kerajaan, seorang raja belum disebut raja tanpa rakyat yang tunduk pada perintahnya. Dengan pengakuan ada dalam kerajaannya, orang Yahudi mengakui Tuhan sebagai raja dan menerima seluruh perintah Tuhan atas dirinya. Pengakuan akan raja dan ketaatan pada perintahnya diperlukan untuk menegakkan kerajaan Tuhan. Ini agak berbeda dengan orang percaya bangsa-bangsa yang umumnya menyatakan kasih kepada sang raja, tetapi kurang memberi perhatian pada perintah-perintah sang raja. Ini disebabkan karena penekanan akan kasih yang tidak seimbang. Kasih akan sang raja justru seharusnya diikuti dengan ketaatan akan perintah-perintahnya. Mengasihi raja tanpa melakukan perintah-perintahnya berarti belum mengakui kedaulatan sang raja secara utuh. Kasih tidak harus berseberangan dengan ketaatan akan perintah sang raja. Status anak raja sekalipun tidak berarti kebal terhadap perintah raja. Sebagai warga kerajaan Tuhan, kita umat Kristen pun perlu mengindahkan pengajaran, yaitu perintah-perintah sang raja. Ini diungkapkan oleh pemazmur, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah, pengajaran Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Jadi ketika Yeshua mengatakan, pikulah kuk, yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sesungguhnya ia memakai istilah yang umum dipakai oleh para rabi pada zamannya. Kepada orang yang letih lesu dalam kehidupan, Yeshua menawarkan kuk yang ringan. Ia memaksudkan kuk, sebagai beban, sebagai melakukan perintah-perintah Adonai Elohim seperti yang dipahami olehnya dan dihidupinya. Dengan memikul kuknya, sesungguhnya kita diajari rahasia, cara Mesias mentaati perintah Tuhan. Yeshua melakukan seluruh perintah Bapanya di surga. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 28 dan 29. Yeshua mengajarkan apa yang diterimanya dari Bapa. Dengan menerima ajaran Yeshua secara utuh, sesungguhnya kita menerima pengajaran Bapa. Ini pentingnya kita menyadari bahwa kita bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid-murid Mesias Yeshua dengan menjalankan semua perintah Bapa yang diajarkan oleh Yeshua kepada kita. Bagaimana kiasan kuk atau dihubungkan dengan menjadi murid Yeshua? Ini pertanyaan yang tepat. Mari kita cermati ajaran Sang Mesias yang luar biasa ini. Kuk atau bajak itu biasanya dikenakan kepada sepasang lembu.
Kedua binatang ini harus membajak secara kesatuan sebagai tim. Agar pekerjaan membajak berjalan lancar, diperlukan teamwork, kerja tim. Adalah biasa untuk mengambil satu lembu muda yang belum berpengalaman untuk dipasangkan dengan lembu yang sudah berpengalaman, dengan maksud agar yang muda dapat belajar. Awalnya agak kaku karena yang muda ingin memakai caranya sendiri. Walaupun agak kaku pada awalnya, ini adalah cara yang terbaik untuk melatih lembu muda. Yesua dikiaskan sebagai lembu yang berpengalaman, sedangkan kita sebagai lembu muda yang belum berpengalaman, yang perlu belajar daripadanya. Jadi dengan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sesungguhnya Yesua menyampaikan undangan menjadi muridnya. Dan menyatakan proses pemuridan, serta harga yang untuk menjadi muridnya. Belajar memikul kuk kerajaan daripadanya. Ketika Yesua memanggil kita menjadi muridnya, sesungguhnya ini merupakan kebaikan bagi diri kita. Kita tidak harus menduga-duga apa yang harus kita lakukan, kita hanya mengikuti contoh teladannya saja. Belajar dari Mesias merupakan suatu keuntungan. Semakin kita berpasangan dengan dia, semakin indah perjalanan kita bersamanya. Nabi Yeremia berkata, adalah baik bagi seorang memikul kuk pada masa mudanya. Ratapan 3 ayat 27. Walau memikul kuk pada masa muda bukanlah suatu yang mudah, namun tempaan di saat muda ini akan memberi inspirasi dan menjadi bekal pada tahun-tahun selanjutnya. Ketika kita bersedia menaruh diri kita di bawah kuk Mesias, dengan menerima ajarannya, kita mendapati hidup kita lebih bermakna dan lebih ringan ketimbang kita memakai jalan kita sendiri. Menanggung kuk kerajaan bersama Mesias meletakkan kita pada satu posisi yang unik sebagai mitra Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Rav Shaul, karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. Yesua juga berbicara tentang memikul salib. Apakah ini sama dengan memikul kuk? Yesua mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Ini adalah kuk atau all dari Mesias. Sementara tentang salib, ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, serta mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Jelas salib yang kita pikul adalah salib kita sendiri. Sementara kuk yang kita pikul adalah kuk Mesias, kuk Yesua. Jadi kuk dan salib itu berbeda. Kuk kerajaan adalah beban perintah-perintah dalam kerajaan Tuhan. Memikul kuk kerajaan adalah satu kehormatan dan sukacita. Menurut Matius 16 ayat 24 tadi, syarat menjadi murid Mesias adalah menyangkal diri dan memikul salib. Keduanya bisa berkaitan. Namun, untuk memperjelas pengertiannya, kita pisahkan lebih dulu. Penyangkalan diri adalah penyangkalan sifat-sifat dalam diri kita yang berlawanan dengan ajaran Mesias. Misalnya, sifat egois, self-centered, berpusat pada diri sendiri, malas, cara bicara dan cara memandang yang merendahkan orang. Semua ini harus disangkali sebelum mengikuti Yesua. Kita bersedia dilucuti dari sifat-sifat dalam diri kita ini sebelum mengikuti Yesua. Sedangkan salib adalah beban pribadi yang harus kita pikul pada saat kita berjalan mengikut Yesua Mesias. Misalnya, larangan orang tua untuk percaya Yesua. Ini adalah salib yang harus kita pikul pada saat kita mengikuti Yesua. Pergaulan dengan orang yang tak seiman atau duniawi, kelemahan fisik, dapat menjadi salib yang harus kita pikul pada saat kita mengikut Yesua. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Rasul Paulus menulis bahwa ada duri di dalam dagingnya yang harus dideritanya pada saat ia mengikut Yesua. Ini adalah satu bentuk salib yang harus ditanggungnya. Kita dapat berdoa agar Tuhan memberi kekuatan dan hikmat untuk berjalan terus mengiring Mesias Yesua.
Memikul kuk Mesias adalah hal positif. Namun kitab suci juga menulis tentang kuk dalam arti negatif yang harus dihindari. Bagaimana ini dapat dijelaskan? Kuk yang harus dihindari adalah kuk perhambaan dosa. Kita jadi budak dosa lagi saat kita sudah mengetahui jalan kebenaran dan keselamatan. Ini yang harus dihindari. Namun, ini banyak dialami oleh orang Kristen pada tingkat beragama semata. Beragama tetapi masih tetap dalam gaya hidup duniawi. Ini harus ditinggalkan, harus dihindari. Di samping itu, dalam Torah juga dijelaskan pemasangan kuk yang harus dihindari, yaitu memasangkan lembu dan keledai di bawah satu kuk atau bajak yang sama. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Ulangan 22 ayat 10. Secara harfiah, jangan memasang lembu dan keledai di bawah satu kuk, karena sang keledai akan terseret lembu dan lecet lehernya. Ini pasangan yang tidak seimbang. Tetapi ini mempunyai arti figuratif. Jangan memilih pasangan hidup dengan orang yang tidak seimbang, seperti yang ditulis oleh Rasul Saul Paulus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2 Korintus 6 ayat 14. Jelas kita lihat Paulus menerapkan prinsip Torah dalam kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Apa maksud Yesua berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan? Para rabi Farisi mengajarkan bahwa untuk masuk alam haba, dunia mendatang, atau kita katakan surga, seorang harus belajar Torah sesuai dengan cara mereka. Cara belajar rabi-rabi Farisi. Belajar Torah adalah sesuatu yang baik, tapi tidak semua orang dapat belajar seperti yang dilakukan oleh para rabi Farisi itu. Yesua menawarkan untuk masuk alam haba dengan iman kepada Adonai Elohim dan menerimanya sebagai Mesias yang dapat dilakukan oleh semua orang, baik terpelajar maupun tidak. Rabi Farisi umumnya menawarkan harapan sesudah kematian. Rabi Yesua menawarkan harapan mulai sekarang saat kita hidup pada masa ini. Ini artinya enak dan ringan yang pertama. Kedua, Yesua juga memberi tafsir pelaksanaan Torah Mesias secara tepat seperti yang dikehendaki Bapa Surgawi, seperti yang diakuinya sendiri. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 8 ayat 28. Mesias memberi tafsir yang sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Ketiga, Yesua memberi penolong yang lain, yaitu Ruach HaKodes, Roh Kudus, yang akan memimpin kita kepada semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dan akan diam di dalam hati kita, serta memberikan kekuatan, sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kepada orang yang letih lesu karena memikul kuk duniawi dan kuk perbudakan dosa, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus, membuka tangannya dan berkata kepada saudara, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana sikap hati saudara terhadap undangan Yesua menjadi muridnya? Memikul kuk kerajaan surga bersamanya, yang lemah lembut dan penuh kasih, dengan melakukan perintah Sang Raja dalam suasana sukacita. Mari kita menjadi murid Mesias yang sesungguhnya, agar kita bukan hanya tahu keselamatan, tetapi menjalani hidup benar dalam kekudusan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga siaran ini memberkati saudara. Ikuti ibadah Syabat GKMI Sores dan Bethel Bintaro Sabtu 29 Agustus 2020 jam 10 secara online. Ibadah akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Hubungi 0812-9053-5352 untuk mendapat tautannya. Atau subscribe
channel Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani My Yoke is Easy, Kuku Ringan oleh Dennis Jernigan. Mungkinkah ada jalan keluar? Mungkinkah beban berat yang kupikul dapat lepas? Adakah yang mempedulikanku? Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu mencari yang terbaik dalam kehidupan. Ambillah kasihku dan datanglah pada perhentianku, karena kuku menyenangkan dan bebanku pun ringan. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Precious in my sight, for my yoke is easy and my burden is light. Heavy laden, won't you bring your load to me? If you're weary, worn, and tired of trying, come and learn of me. Did you know that all you're longing for and all you're dreaming of can be found in me, my child, for I am love. Come to me, all who are weary, searching for life's best. Take my yoke of love upon you and come into my rest. For my yoke is easy
my burden.